Salam sehat bagi kita semua. Kembali bersama saya di channel Greg Official. Kali ini kita masih tetap membahas soal narkoba di Pematang Siantar dan Simalungun. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 3 Mei malam, ada seorang warga Timanggalung ditangkap polisi karena membawa sabu-sabu sebanyak 0,40 gram, tepatnya di ujung Gang Seu. Kami melihat ini seperti sudah dirancang atau sudah memang diikuti, dan kami menduga karena sering kita angkat soal maraknya peredaran narkoba di Gang Seu, markas peredaran narkoba, lalu polisi menangkap si warga tadi yang kebenaran kemungkinan besar itu baru belanja dari Gang Seu. Lalu dia ditangkap di ujung jalan. Ya, dugaan kami karena kita sering beritakan di Gang Seu, ditangkaplah di Gang Seu si warga Timanggalung tadi. Dan kami pikirkan tidak hanya sebatas sampai di situ. Ya, kalau aparat hukum, penegak hukum sungguh-sungguh, ngapain nangkap yang belanja pemakai, kasihan. Ya, dikembangkan saja, dia beli-belinya di mana, pasti beli dari dalam. Lalu kalau aparat penegak hukum berniat, ya masuk aja ke dalam Gang Seu itu, di situ transaksinya jelas, di situ jual belinya, di situ pengedarnya. Kenapa nggak sampai ke dalam? Kenapa nggak digempur? Kenapa nggak ditangkap orang-orang di dalam yang berjualan? Kenapa harus menjadi korban jadi si pemakai yang baru belanja yang hanya beli 0,4 gram? Ini buat kita terkadang miris. Kemarin kita gencar soal memberitakan atau mengabarkan soal narkoba, termasuk teman-teman telah banyak penggiat anti narkoba, lembaga-lembaga lain, dan terakhir ini juga teman-teman OKP sudah bersuara. Tapi sejauh ini tak ada perkembangan soal penangkapan terhadap cukong-cukong dan para gembong-gembong narkoba. Tetap yang ditangkap adalah pemain-pemain kecil dan pemakai. Pemain-pemain kecil ini ya dikatakanlah ini bandar. Ya mungkin karena sudah lebih dari beberapa gram atau ada lengkap alat-alat timbangannya, lalu dikatakanlah bandar. Padahal sesungguhnya mereka ya hanya pemain-pemain kecil. Tidak mereka sebenarnya yang menjadi target utama. Harus dicari dari, berulang-ulang saya katakan, harus dicari dari hulu dulu. Harus diberantas dulu dari akar-akarnya. Berkali-kali sama kami katakan harus dicabut dari akarnya dulu. Baru ini mungkin bisa berlahan, bisa berkurang. Kita tidak yakin ini pasti selesai, tapi paling tidak bisa mengurangi peredaran kalau dari atas bandarnya bisa diciduk. Sebenarnya ini persoalan klise, gampang sebenarnya kalau aparat penegak hukum punya niat. Jadi ya kami tetap berharap petinggi-petinggi Polri, baik itu
Polda hingga ke Mabes Polri, bahkan Presiden dapat mendengar kami bicara soal keresahan warga di kota ini. Kemarin beberapa mama datang kepada saya sambil menangis terseduh-seduh, bilang selamatkan anak-anak kami. Anak gadis kami ada, anak muda kami ada, belum lagi suami kami. Cuma abang yang berani berbicara soal ini, tolonglah kami terima kasih, sambil terseduh-seduh. Bayangkan betapa parahnya sudah kota ini. Akhirnya setelah ini kita angkat, ternyata masyarakat itu banyak yang mendukung, banyak yang resah ternyata soal ini, soal narkoba ini. Tapi tidak ada selama ini yang berani mengungkapkan, tidak ada yang berani bicara gamblang soal ini. Jadi memang ironis sekali memang persoalan yang klasik di kota kita ini soal narkoba. Dulu juga teman saya tahun 2007 teman saya polisi pernah menangkap orang di Jalan Sunda, Kampung Bantan, Kecamatan Central Barat tahun 2007 ya, membuat narkoba itu mereka dari alat pembuat mie. Itu contoh-contoh kecil. Kurasa polisi bisa lah mengembangkan ini. Kami yakin polisi tahu semua. Jadi harapan kami tetap selalu berharap, ayolah bapak-bapak polisi, janganlah menutup mata terhadap persoalan ini. Kami tahu juga kemarin ada 3 orang ditangkap, tapi ini bukan menyelesaikan persoalan, harus diselesaikan dari atas, harus dicabut akarnya, harus ditangkap dulu bandarnya, BD-nya. Percayalah ini pasti berkurang. Paling ngerinya, yang paling ironisnya, tanggal 3 malam itu yang ditangkap warga Timanggalung itu, ya besoknya jualan lagi di Gang Sewu seperti biasa, kayak nggak ada masalah. Jadi kami menduga ini ada apa, dan tanda kutip ini ada apa. Apakah ini sengaja di pembiaran, apakah ini penangkapan itu sudah diskenariokan dan lain-lain, kita nggak ngerti lah. Kami tetap berharap kepada para penegak hukum. Andai kami diberikan kewenangan oleh polisi, dikasih SK atau dikasih pistol, tak apa-apa juga lah, kami mungkin masyarakat mau. Tapi kalau berlarut seperti ini kita sudah suarakan, tidak ada gerakan juga, tidak ada action dari aparat penegak hukum, baik itu BNN, kepolisian, ya kita takut masyarakat nanti marah, masyarakat nanti akan beraksi, ya kan, bisa menjadi people power di kota ini terhadap ketidakpuasan pelayanan terhadap masyarakat kaitannya dengan pemberantasan narkoba. Jadi tolonglah bapak-bapak polisi, BNN dan seluruh masyarakat, terus pemerintah kota, ya harus berperan aktif lah, termasuk pemerintah setempat di kelurahan. Ini kan ada pembiaran dari pihak kelurahan, kan Gang Sewu itu kan kelurahan Melayu, kan punya lurah. Kenapa lurahnya diam? Kenapa perangkat-perangkatnya diam? Kenapa dibiarkan? Ini kan bukan rahasia umum lagi, ya kan? Nanti kami kasih bukti lah. Atau kami kalau memang yang kami bicarakan selalu tidak dianggap atau tidak menjadi delik karena menjadi tidak dihiraukan karena ini tidak aduan, ya nggak apa-apa. Nanti kami surati nanti Polda atau Dir atau BNN Pusat atau Kapolri, bahkan Presiden, dan kami lengkapi dengan bukti-buktinya. Kalau memang harus seperti itu,
ya kan. Tapi ini masih kita kasih gambaran, kita kasih apa namanya, clue-cluenya yang sebenarnya juga ya para penagum sudah lebih duluan tahu, itu pasti sudah lebih tahu lah. Nah, tapi ya begitulah. Lalu tadi pagi saya ditelepon seseorang saya tak kenal. Katanya dari Mabes TNI. Dia dapat nomor telepon dari teman, lalu ditelepon mau bertemu dengan saya. Jadi kami berjanji besok bertemu. Saya nggak tahu tuh benar dari Mabes TNI, tapi dia mengaku dari Mabes TNI. Akibat dia mau jumpa dengan saya karena postingan saya di media sosial, di Facebook, dan juga YouTube saya tentang soal narkoba ini. Ya, kita nggak tahu entah benar, tapi kita tidak mau berburuk sangka. Kita jadwal besok bertemu. Mudah-mudahan pertemuan besok atau informasi besok menjadi bahan ataupun untuk kebaikan-kebaikan dalam kaitannya pemberantasan narkoba di kota ini. Jadi nanti akan kami ceritakan perkembangan berikut, bagaimana nantinya dapat bersinergi dengan TNI TNI khususnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Lalu BNN, ayolah, lelah sekali mengajak BNN ini. Capek lah terus mengajak BNN, BNN. Ini kebalik ini ya, ternyata BNN yang ngerangkul kita, mengajak kita untuk action, untuk bekerja, karena itu kan tugas kalian. Ini kok kita jadi kebalik ya. Ini BNN sibuk ngumpul-ngumpul ormas, ngumpul-ngumpul praktisi olahraga, foto-foto, ya kan. Lalu supaya dibilang apa? Supaya dibilang membela diri. Kita nggak ada mau hujat kalian, kita nggak punya kapasitas untuk menggantikan atau nggak punya punya niat untuk supaya kepala BNN diganti. Nggak ada kepentingan, nggak ada urusan. Tapi kerjakan tupoksi kalian, ya kan? Kerjakan pekerjaan kalian, pekerjakan fungsi kalian, gunakan kalian alat-alat kalian yang ada di BNN. Kalian dibiayai negara, ya kan? Bukan ngumpul-ngumpul supaya mempertahankan jabatan. Nggak ada itu, nggak ada urusan sama kita itu. Mau siapapun di sini, yang penting tugasnya dikerjakan, yang penting fungsinya dijalankan. Itu saja, nggak ada urusan. Kumpul sana kumpul, ya kan? Ngajak ngopi apa, nggak penting, ya kan? Menghabiskan waktu. Nah, jadi ayolah sama-sama kita. Nanti kalau masyarakat marah, rakyat marah kan makin ribet. Masa sudah kita disuarakan terus, tetap aja berjalan, tetap aja berjualan, tetap aja makin semarak, tetap aja di Gang Sewu, tetap berjualan narkoba, ya kan, seperti jual kacang goreng. Kadang-kadang aku bingung nengok manusia-manusia ya di sekitar ini, kenapa seolah tertutup matanya, seolah tuli telinganya, gimana ya? Ayolah, masa nggak punya hati, masa nggak punya perasaan, ya kan? Jadi kami masyarakat menduga ini ada apa, jadi tanda tanya. Please lah ya. Jadi kalau kita terlalu ekstrim, nanti dibilang aneh-aneh. Seperti beberapa media, ada owner media online, entah apalah dibuatnya di posting-postingan di media sosialnya. Ya kan?
ketika ada orang mengkritisi soal narkoba, katanya karena belum dikasih uang. Apa? Belum dikasih uang? Emangnya kau seperti itu? Bagus kamu diam aja. Kamu jangan tunjukkan kalau kamu itu seperti itu. Jadi kamu sendiri yang menunjukkan kamu itu ketika dikasih uang stabil lalu kamu berhenti memberitakan. Makanya kamu slow aja, ya kan? Jadi nggak usah terlalu norak. Biasa aja kalau kamu keberatan dengan kami yang berbicara soal narkoba, kamu ya kamu lapor aja atau kamu apa? Tapi bagus kamu skip aja, diam aja, abaikan aja, supaya kamu juga jangan terlalu jadi dibaca orang, ya kan? Nah, jadi seperti itulah ya kawan-kawan. Ini terakhir lah kasih perumpamaan. Di Gang Sewu itu uang yang beredar narkoba 40 juta satu hari. Sekitar 40 juta satu hari. Bayangkan. 200 orang belanja satu hari. Kita buat 200 orang. Kali paket yang 200.000, berarti 40 juta. Berarti 1 bulan 1,2 miliar. Hanya di Gang Sewu. Catat, hanya di Gang Sewu. Belum lagi di Gang Bajigur. Belum lagi yang di Kampung Karo. Belum lagi yang di Tomuan. Belum lagi yang di Jalan Ade Irma. Belum lagi semualah seluruh Siantar ini. Bayangkan. Coba membayangkan itu pun kita nggak habis pikir. Karena hampir semua di kota ini terkontaminasi. Semua titiknya ada di kota ini. Titik penjualannya semua ada. Tapi itu semua barang Omar. Ada dia yang tunggal yang sentarnya sekarang. Dia BD tunggal. Jadi kalau ini pun tidak diperhatikan oleh pihak aparat penegak hukum lagi, ya kita nggak tahu lagi, ya udah. Ya, saya terserah. Harusnya ya diperhatiin lah soal ini. Apa kami harus mengadu sampai ke Polda atau ke Jakarta, ke Mabes dan lain? Bahkan sampai ke Presiden? Ya kan? Tapi ya sudahlah, mungkin nanti terlalu banyak bicara, saya jadi agak sedikit terbawa arus ya. Jadi saya pikir mungkin itulah yang bisa mungkin sementara kami sampaikan ke nanti lagi atau besok lagi pasti kita akan bicara lagi soal ini. Akan kita bongkar semua pelan-pelan. Nah, tapi ini perlahan-lahan kita buka satu persatu soal narkoba di kota ini, bahkan sampai ke jaring-jaringannya. Pikir ini dulu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa menonton YouTube Greg Official dan jangan lupa tetap subscribe YouTube Greg Official. Terima kasih.